Dulu Bahrul hanyalah pria biasa yang dihina dan dibuang oleh orang-orang yang menganggap dirinya tidak akan pernah sukses. Bahkan wanita yang pernah ia cintai, Vivi Melna, memilih berdiri di sisi pria kaya bernama Zaki dan membiarkannya jatuh tanpa bantuan. Namun 5 tahun kemudian, Bahrul kembali bukan sebagai pria yang meminta kesempatan, melainkan sebagai CEO besar yang mampu mengguncang dunia bisnis. Saat Vivi menyadari kesalahannya dan melihat pria yang dulu ia remehkan kini berdiri di puncak kesuksesan, satu pertanyaan mulai menghantui semua orang. Apakah Bahrul kembali untuk membalas dendam, atau masih ada ruang di hatinya untuk wanita yang pernah menghancurkannya? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Salsaya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Hujan turun deras sejak sore. Langit gelap menyelimuti kota, membuat gedung-gedung tinggi terlihat semakin dingin dan tidak bersahabat. Di tengah pusat bisnis kota berdiri sebuah gedung megah bernama Melna Group, perusahaan yang menjadi simbol kesuksesan keluarga Melna. Di lantai tertinggi gedung itu, seorang wanita duduk di kursi CEO. Namanya Vivi Melna. Vivi dikenal sebagai wanita yang sulit dikalahkan. Di usianya yang masih muda, ia berhasil membawa perusahaan keluarganya berkembang pesat. Banyak orang mengaguminya, tetapi lebih banyak lagi yang takut berhadapan dengannya. Tatapan Vivi selalu tenang. Setiap keputusan yang ia ambil penuh perhitungan. Namun tidak banyak orang tahu, sebelum menjadi CEO terkenal, Vivi pernah berada di titik terendah. Dan ada satu orang yang pernah membantunya bangkit. Orang itu adalah Bahrul. Bahrul bukan berasal dari keluarga kaya. Ia hanya seorang pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang bangunan. Sejak kecil, ia menyukai dunia arsitektur. Baginya, sebuah bangunan bukan hanya kumpulan batu dan besi, tetapi tempat yang menyimpan cerita bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Walaupun hidup sederhana, Bahrul tidak pernah menyerah mengejar impiannya. Hari itu, ia berdiri di depan ruang rapat Melna Group sambil membawa sebuah map berisi rancangan terbaik yang pernah ia buat. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, kesempatan ini bisa mengubah hidupnya. Aku harus berhasil, gumam Bahrul pelan. Pintu ruang rapat terbuka. Bahrul masuk. Di dalam ruangan itu terdapat para direktur perusahaan. Mereka memakai pakaian mahal dan duduk dengan penuh percaya diri. Di tengah ruangan, Vivi duduk sebagai pemimpin rapat. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan senyum penuh keyakinan. Dia adalah Zaki, tunangan Vivi. Bahrul, kata Zaki sambil melihatnya dari atas ke bawah. Kau yang ingin mengajukan proyek? Bahrul mengangguk. Iya. Aku membawa desain rumah yang menurutku bisa menjadi proyek terbesar Melna Group. Ia meletakkan map tersebut di meja. Beberapa direktur mulai melihat isi dokumen itu. Awalnya mereka diam. Namun beberapa detik kemudian, Zaki tertawa kecil. Bahrul menatapnya. Ada yang lucu? Zaki mengambil gambar desain itu. Ini yang kau anggap proyek besar. Nada suaranya terdengar merendahkan. Apakah kau tahu berapa banyak perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengan Melna Group? Bahrul tetap tenang. Aku tahu. Tapi ide yang bagus tidak selalu datang dari perusahaan besar. Zaki tersenyum sinis. Itu benar. Tapi biasanya ide bagus datang dari orang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Ruangan menjadi sunyi. Semua orang tahu Zaki sedang menyerang Bahrul. Namun tidak ada yang berani menghentikannya. Aku mungkin tidak punya perusahaan besar, jawab Bahrul. Tapi aku punya kemampuan. Zaki berjalan mendekat. Kemampuan? Ia tertawa kecil. Di dunia ini, kemampuan tanpa kekayaan hanya menjadi mimpi. Kata-kata itu membuat suasana semakin berat. Bahrul mengepalkan tangannya. Bukan karena marah, tetapi karena kecewa. Ia kemudian melihat ke arah Vivi. Wanita itu adalah orang yang dulu pernah ia bantu. Orang yang pernah mengatakan bahwa ia menghargai orang-orang yang berada di sisinya. Bahrul berharap Vivi akan mengatakan sesuatu. Namun Vivi hanya melihat dokumen itu. Desain ini memang menarik, ucap Vivi. Bahrul sedikit lega. Tetapi kalimat berikutnya membuat harapannya runtuh.
Namun perusahaan tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Melna Group membutuhkan hasil nyata. Bahrul terdiam. Jadi menurutmu aku tidak mampu? Vivi tidak menjawab langsung. Kau harus memahami posisi kita, Bahrul. Kalimat itu terdengar biasa. Tetapi bagi Bahrul, itu lebih menyakitkan daripada hinaan Zaki. Karena orang yang paling ia harapkan justru memilih diam. Bahrul mengambil kembali dokumennya. Aku mengerti. Ia tersenyum tipis. Aku hanya tidak menyangka orang yang dulu percaya kepadaku sekarang menjadi orang yang pertama meragukanku. Vivi terdiam. Untuk sesaat, ada rasa bersalah di matanya. Tetapi ia tetap tidak mengatakan apapun. Bahrul berjalan keluar dari ruangan. Tidak ada yang mengejarnya. Tidak ada yang menghentikannya. Malam itu, Bahrul berdiri di depan gedung Melna Group. Hujan membasahi tubuhnya. Di tangannya masih ada rancangan rumah yang ia buat selama berbulan-bulan. Proyek yang ia yakini akan menjadi awal perubahan hidupnya. Namun sekarang, semua terasa tidak berarti. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung. Zaki keluar sambil membawa payung. Kau masih di sini? Bahrul menatapnya tanpa bicara. Zaki tersenyum. Sebaiknya kau sadar diri, Bahrul. Dunia seperti ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Bahrul menatap Zaki dengan tenang. Apakah karena kau punya uang, kau merasa lebih tinggi dari orang lain? Zaki tertawa. Bukan karena uang. Karena aku punya kekuatan. Dan orang yang tidak punya kekuatan akan selalu diinjak. Zaki pergi meninggalkan Bahrul sendirian. Namun ia tidak tahu, kalimat itu justru menjadi alasan Bahrul untuk bangkit. Malam itu, Bahrul membuat sebuah janji kepada dirinya sendiri. Aku tidak akan membuktikan bahwa aku lebih baik dari kalian. Aku hanya akan membangun sesuatu yang membuat kalian sadar. Bahwa kalian telah membuang orang yang salah. Hujan masih turun. Tetapi di dalam hati Bahrul, sesuatu mulai berubah. Hari itu ia kehilangan kesempatan. Namun hari itu juga menjadi awal lahirnya seseorang yang jauh lebih kuat. Seseorang yang suatu hari nanti akan kembali, bukan sebagai pria yang meminta pengakuan, tetapi sebagai pria yang tidak bisa lagi diremehkan. Sejak malam ketika Bahrul meninggalkan gedung Melna Group, hidupnya berubah total. Dulu ia memiliki pekerjaan, impian, dan keyakinan bahwa kerja keras akan membawa dirinya menuju kesuksesan. Namun semua itu hilang hanya dalam waktu singkat. Orang-orang yang dulu memuji kemampuannya mulai menjauh. Teman-teman yang pernah berkata akan selalu mendukungnya tiba-tiba sulit dihubungi. Bahrul baru sadar. Ketika seseorang berada di bawah, tidak banyak orang yang mau berdiri di sisinya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bahrul menerima kabar buruk. Perusahaan tempat ia bekerja memutuskan kontraknya. Alasannya sederhana. Ada laporan bahwa Bahrul pernah mencoba mengambil desain proyek perusahaan untuk kepentingan pribadi. Tuduhan itu tidak benar. Namun masalahnya, orang yang melaporkannya memiliki pengaruh besar. Dan Bahrul tahu siapa orang di balik semua ini. Zaki. Pria itu tidak ingin hanya membuat Bahrul kalah. Ia ingin memastikan Bahrul tidak memiliki kesempatan untuk bangkit. Bahrul mencoba mencari pekerjaan baru. Ia mendatangi berbagai perusahaan konstruksi. Ia membawa portofolio, pengalaman, dan hasil kerja yang pernah ia buat. Tetapi setiap kali namanya diperiksa, jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Maaf, kami tidak bisa menerima Anda. Awalnya Bahrul masih mencoba bertahan. Namun setelah puluhan penolakan, ia mulai memahami kenyataan. Zaki benar-benar sedang menghancurkan jalannya. Suatu malam, Bahrul duduk sendirian di kamar kecil yang ia sewa. Ruangan itu hanya berisi sebuah meja tua, kursi, dan beberapa buku desain. Tidak ada kemewahan. Tidak ada orang yang menunggunya pulang. Ia melihat kembali rancangan rumah yang dulu ia bawa ke Melna Group. Kertas itu sudah mulai kusut. Tetapi desainnya masih sama. Sebuah rumah besar dengan halaman luas, jendela yang menghadap matahari pagi, dan ruang keluarga yang dibuat untuk menyatukan orang-orang di dalamnya. Bahrul tersenyum kecil. Dulu aku berpikir rumah ini akan membuat mereka percaya kepadaku. Ironisnya, sekarang rumah ini menjadi alasan aku harus membuktikan diriku. Sementara itu, kehidupan Vivi terlihat semakin sempurna. Berita tentang pertunangannya dengan Zaki memenuhi berbagai media. Mereka dianggap sebagai pasangan bisnis paling kuat. Melna Group semakin besar. Zaki semakin dipercaya.
Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Zaki mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia bukan lagi pria ramah yang selalu berada di sisi Vivi. Ia mulai ikut mengatur keputusan perusahaan. Ia menekan para direktur. Bahkan beberapa kali mengambil keuntungan pribadi dari proyek perusahaan. Tetapi Vivi terlalu sibuk mempertahankan citra perusahaan. Ia tidak menyadari bahwa orang yang paling dekat dengannya perlahan menghancurkan semuanya. Hari demi hari berlalu. Bahrul mulai berhenti mencari pekerjaan. Ia memutuskan untuk membangun sesuatu sendiri. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah ruangan kecil dan mulai menerima proyek-proyek sederhana. Awalnya tidak ada yang percaya. Proyek pertamanya hanyalah renovasi sebuah rumah tua. Banyak orang meremehkannya. Namun Bahrul tidak peduli. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia datang paling pagi. Ia pulang paling malam. Ia mempelajari setiap kesalahan yang pernah ia lakukan. Baginya, kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Kegagalan adalah tempat seseorang belajar menjadi lebih kuat. 1 tahun berlalu. Perusahaan kecil Bahrul mulai dikenal. 2 tahun berlalu. Ia mulai mendapatkan proyek gedung kecil. 3 tahun berlalu. Namanya mulai muncul dalam dunia bisnis. Orang-orang yang dulu menolaknya mulai mencari tahu tentang dirinya. Namun Bahrul sudah berbeda. Ia tidak lagi mengejar pengakuan. Ia hanya fokus membangun masa depannya. Di sebuah malam, Bahrul berdiri di depan gedung kantor miliknya. Gedung itu memang belum sebesar Melna Group. Tetapi bagi Bahrul, tempat itu adalah bukti bahwa ia mampu bangkit tanpa bantuan siapapun. Seorang karyawan datang membawa laporan. Pak Bahrul, ada perusahaan besar yang ingin bekerja sama dengan kita. Bahrul membuka dokumen tersebut. Namanya membuatnya terdiam. Melna Group. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, jalan hidupnya kembali bertemu dengan masa lalu. Bahrul tersenyum tipis. Dulu mereka menutup pintu untukku. Sekarang mereka yang datang mengetuk. 5 tahun setelah malam penuh penghinaan itu, nama Bahrul mulai dikenal di dunia bisnis. Majalah ekonomi mulai menulis tentang dirinya. Pengusaha muda yang membangun kerajaan konstruksi dari nol. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kesuksesannya ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Karena Bahrul tidak melupakan apa yang terjadi. Ia tidak melupakan tatapan Zaki. Ia tidak melupakan keputusan Vivi. Dan ia tidak melupakan perasaan ketika berdiri sendirian di bawah hujan setelah dianggap tidak berarti. Di sisi lain kota, Vivi sedang membaca sebuah majalah bisnis. Matanya berhenti pada satu halaman. Foto seorang pria terpampang besar di sana. Pria dengan jas hitam, wajah tenang, dan tatapan penuh keyakinan. Judul artikel itu membuat Vivi terdiam. Bahrul, pengusaha baru yang mengguncang dunia konstruksi. Tangan Vivi berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Ia mengingat pria yang pernah ia tinggalkan. Bahrul. Suara Vivi terdengar pelan. Sementara itu, di tempat berbeda, Bahrul berdiri di depan jendela kantornya. Melihat kota yang dulu menolaknya. Kini kota itu mulai mengenal namanya. Tetapi perjalanan Bahrul belum selesai. Karena ia tahu satu hal. Kesuksesan bukanlah akhir. Ini baru awal dari pembalasan. Bersambung ke bab 3, kembalinya raja yang pernah dihina. 5 tahun telah berlalu sejak Bahrul meninggalkan gedung Melna Group dengan hati yang hancur. Dulu ia keluar dari sana sebagai pria yang dianggap tidak memiliki masa depan. Namun hari ini, semua telah berubah. Di pusat kota berdiri sebuah gedung tinggi dengan desain modern dan mewah. Nama perusahaan itu terpampang jelas di bagian depan. Bahrul Development. Perusahaan yang dibangun dari nol oleh seorang pria yang pernah dianggap tidak berarti. Di dalam gedung tersebut, para karyawan berjalan dengan penuh hormat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemilik perusahaan itu dulu pernah tidur di kamar kecil, bertahan hidup dengan uang seadanya, dan ditolak oleh banyak perusahaan. Namun Bahrul tidak pernah melupakan masa lalunya. Karena masa lalu itulah yang membentuk dirinya. Di ruang direktur utama, Bahrul sedang membaca laporan proyek. Penampilannya jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Ia memakai jas hitam sederhana, tetapi aura percaya dirinya membuat siapapun yang melihatnya tahu bahwa ia bukan orang biasa. "Bapak, semua persiapan proyek sudah selesai," kata seorang manajer. Bahrul mengangguk. "Pastikan kualitas tetap menjadi prioritas. Jangan pernah membuat bangunan yang hanya terlihat bagus dari luar. Sebuah bangunan harus mampu bertahan."
Manajer itu tersenyum. Itulah alasan banyak orang menghormati Bahrul. Ia tidak hanya mengejar keuntungan. Ia selalu menjaga prinsip. Sesuatu yang tidak pernah ia lepaskan meskipun dunia pernah menghancurkannya. Sementara itu, di gedung Melna Group, suasana berbeda terjadi. Vivi duduk di ruangannya sambil membaca laporan perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, Melna Group memang berkembang. Namun tidak seperti dulu. Beberapa proyek besar mulai gagal. Investor mulai ragu. Dan sebagian keputusan perusahaan mulai dipengaruhi oleh Zaki. Pria yang dulu terlihat sempurna perlahan menunjukkan sisi aslinya. Vivi, kita harus mengambil proyek ini. Zaki masuk tanpa mengetuk pintu. Vivi menatap dokumen yang diberikan kepadanya. Risikonya terlalu besar. Zaki tersenyum. Kita tidak akan menjadi perusahaan besar jika takut mengambil risiko. Vivi diam. Dulu ia menganggap Zaki adalah pria yang memiliki ambisi. Sekarang ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Zaki bukan hanya ambisius. Ia mulai berubah menjadi seseorang yang hanya peduli pada kekuasaan. Kita harus memikirkan dampaknya bagi perusahaan, kata Vivi. Zaki menatapnya. Kau terlalu berhati-hati sekarang. Atau mungkin kau mulai kehilangan keberanian? Vivi mengerutkan kening. Perkataan itu membuatnya tidak nyaman. Namun sebelum ia sempat menjawab, ponselnya berbunyi. Sebuah berita muncul. Judulnya membuatnya terdiam. Bahrul Development mengalahkan perusahaan besar dalam proyek nasional. Wajah Bahrul muncul di layar. Vivi berhenti bernapas sejenak. 5 tahun berlalu. Tetapi ia masih mengenali wajah itu. Pria yang dulu berdiri di depannya membawa sebuah desain. Pria yang dulu ia biarkan pergi. Kini menjadi seseorang yang dihormati banyak orang. Bahrul? Bisiknya. Beberapa hari kemudian, Melna Group mengadakan rapat besar. Mereka mendapat kesempatan kerjasama dengan perusahaan konstruksi terbesar saat ini. Banyak direktur sudah berkumpul. Namun tidak ada yang menyangka siapa pemimpin perusahaan tersebut. Pintu ruangan terbuka. Semua orang langsung berdiri. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Bahrul. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa direktur saling melihat. Mereka mengenali wajah itu. Bukankah dia pria yang dulu datang membawa proposal sederhana? Bukankah dia orang yang dulu ditolak? Zaki yang duduk di samping Vivi langsung berubah wajah. Bahrul? Nada suaranya terdengar tidak percaya. Bahrul melihatnya. Ternyata kau masih mengingatku. Zaki mencoba tersenyum. Aku hanya tidak menyangka kau bisa sampai sejauh ini. Bahrul berjalan menuju kursi yang sudah disediakan. Aku juga dulu tidak menyangka. Dalam satu hari, seseorang bisa kehilangan semuanya. Kalimat itu membuat Zaki terdiam. Vivi menatap Bahrul. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Namun semua terasa sulit. Karena pria di depannya bukan lagi Bahrul yang dulu. Rapat dimulai. Bahrul menjelaskan rencana kerjasama dengan sangat jelas. Setiap data yang ia berikan membuat para direktur kagum. Cara berpikirnya berbeda. Strateginya matang. Bahkan beberapa ide yang ia sampaikan lebih baik daripada rencana Melna Group sendiri. Salah satu direktur berkata, "Saya harus mengakui, perusahaan Anda berkembang sangat cepat." Bahrul tersenyum. Karena saya pernah kehilangan semuanya. Orang yang pernah berada di bawah biasanya lebih memahami cara membangun sesuatu dari awal. Vivi menunduk. Ia tahu kalimat itu bukan hanya tentang bisnis. Setelah rapat selesai, Vivi mencoba menghentikan Bahrul. Bahrul. Pria itu berhenti. Untuk beberapa detik mereka hanya saling diam. Aku tidak menyangka kau akan kembali seperti ini. Bahrul menatapnya. Aku tidak kembali untuk menjadi seperti dulu. Vivi terdiam. Aku hanya datang untuk menjalankan bisnis. Tidak ada alasan lain. Jawaban itu terasa dingin. Dulu Bahrul selalu mencoba mendekatinya. Sekarang pria itu bahkan tidak menunjukkan emosi. Dan untuk pertama kalinya, Vivi merasakan kehilangan. Bahrul? Aku ingin bicara tentang masa lalu. Bahrul tersenyum tipis. Masa lalu sudah selesai. Tapi luka yang ditinggalkan tidak selalu hilang. Setelah mengatakan itu, ia pergi. Meninggalkan Vivi yang berdiri sendirian. Malam harinya, Zaki terlihat marah di ruang kerjanya. Ia melempar dokumen ke meja. Bahrul seharusnya tetap menjadi orang kecil. Asistennya diam. Zaki mengepalkan tangan. Dia pikir karena sekarang punya uang,
dia bisa mengalahkanku. Tatapan Zaki berubah penuh kebencian. Aku yang membuatnya jatuh sekali. Aku bisa melakukannya lagi. Namun Zaki tidak tahu satu hal. Bahrul bukan lagi pria yang sama. 5 tahun lalu, ia tidak memiliki kekuatan. Hari ini, ia memiliki segalanya. Dan yang paling berbahaya, Bahrul tidak datang untuk membalas dengan emosi. Ia datang membawa rencana. Di kantornya, Bahrul membuka sebuah kotak lama. Di dalamnya masih tersimpan desain rumah yang dulu ia bawa ke Melna Group. Ia melihat kertas itu beberapa saat. Lalu tersenyum kecil. 5 tahun lalu kalian mengatakan aku tidak mampu. Sekarang aku akan menunjukkan hasil dari seseorang yang kalian remehkan. Bahrul menutup kotak itu. Pertarungan baru saja dimulai. Dan kali ini, bukan Bahrul yang berada di posisi lemah. Bersambung ke bab 4. Pengkhianatan yang terbongkar. Sejak kedatangan Bahrul ke Melna Group, suasana perusahaan berubah. Orang-orang yang dulu tidak pernah membicarakan namanya kini mulai mencari tahu tentang dirinya. Mereka penasaran bagaimana seorang pria yang pernah dianggap gagal bisa berubah menjadi pengusaha yang begitu kuat dalam waktu singkat. Namun bagi Bahrul, semua itu bukan keberuntungan. Setiap keberhasilan yang ia dapatkan dibayar dengan kerja keras, kegagalan, dan malam-malam panjang ketika ia hampir menyerah. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Orang yang menjatuhkannya masih berada di tempat yang sama. Dan sekarang waktunya kebenaran muncul. Beberapa minggu setelah kerjasama antara Bahrul Development dan Melna Group dimulai, Bahrul mulai menemukan beberapa kejanggalan. Ia melihat laporan keuangan perusahaan lama itu. Ada beberapa proyek yang terlihat menguntungkan di atas kertas, tetapi sebenarnya mengalami kerugian besar. Dana pembangunan tidak sesuai dengan hasil di lapangan. Bahrul memperhatikan dokumen tersebut dengan serius. Angka ini tidak masuk akal, ucapnya. Asistennya, Rina, berdiri di samping meja. Apa maksud Anda? Bahrul menunjuk laporan itu. Biaya proyek ini terlalu besar. Tetapi kualitas bangunannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Sepertinya ada seseorang yang mengambil keuntungan dari perusahaan. Rina terdiam. Apakah Anda mencurigai seseorang? Bahrul tidak langsung menjawab. Namun pikirannya langsung tertuju pada satu nama. Zaki. Sementara itu, Zaki merasa tidak nyaman dengan keberadaan Bahrul. Sejak pria itu kembali, banyak orang mulai membandingkan kemampuan mereka. Dulu Zaki adalah orang yang paling dihormati di Melna Group. Sekarang perhatian semua orang mulai berpindah kepada Bahrul. Di ruang kerjanya, Zaki melempar sebuah laporan ke meja. Aku tidak suka situasi ini. Asistennya berdiri diam. Bahrul terlalu cepat mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Zaki berjalan menuju jendela. 5 tahun lalu dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia datang dan berpikir bisa mengambil semuanya dariku. Asistennya bertanya pelan. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Zaki tersenyum dingin. Kali ini aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Beberapa hari kemudian, Bahrul menerima undangan rapat besar dari Melna Group. Semua direktur utama hadir. Vivi duduk di kursi pemimpin rapat. Di sebelahnya, Zaki terlihat tenang. Namun Bahrul tahu, ketenangan itu hanya sebuah topeng. Bahrul, kata Vivi, kami ingin mendengar pendapatmu mengenai proyek pembangunan baru ini. Bahrul melihat dokumen yang diberikan. Ia membaca beberapa halaman. Kemudian ia menutupnya. Aku tidak setuju dengan proyek ini. Semua orang terkejut. Zaki langsung tersenyum kecil. Kenapa? Karena menurutku proyek ini memiliki masalah besar. Bahrul menampilkan beberapa data di layar. Perhitungan biaya tidak sesuai. Material yang digunakan terlalu mahal. Dan ada beberapa pembayaran yang masuk ke perusahaan pihak ketiga tanpa alasan jelas. Ruangan langsung sunyi. Beberapa direktur mulai saling melihat. Wajah Zaki berubah. Kau menuduh seseorang? Bahrul menatapnya. Aku hanya mengatakan fakta. Zaki berdiri. Kau baru bekerja sama dengan perusahaan ini dan sudah berani menghakimi keputusan kami. Bahrul tetap tenang. Aku tidak menghakimi. Aku sedang menyelamatkan perusahaan yang hampir dihancurkan. Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Vivi melihat keduanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Bahrul tidak berbicara karena dendam. Ia berbicara berdasarkan bukti.
Sedangkan Zaki terlihat seperti seseorang yang takut rahasianya terbuka. Berikan aku waktu untuk memeriksa semua dokumen, kata Vivi. Rapat akhirnya dihentikan. Namun setelah semua orang keluar, Zaki menghampiri Bahrul. Kau pikir kau menang? Bahrul menatapnya. Aku tidak sedang bermain permainan. Zaki tertawa kecil. Kau masih sama? Masih percaya bahwa kebenaran akan selalu menang? Bahrul mendekat. Dan kau masih sama? Masih berpikir semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuasaan? Malam itu, Vivi berada sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka kembali laporan yang diberikan Bahrul. Semakin ia membaca, semakin wajahnya berubah. Ada transaksi mencurigakan. Ada tanda tangan palsu. Ada keputusan bisnis yang tidak pernah ia setujui. Dan hampir semuanya memiliki hubungan dengan orang yang paling ia percaya. Zaki. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Vivi sulit menerima kenyataan. Pria yang selama ini berdiri di sampingnya mungkin adalah orang yang menghancurkan perusahaannya. Keesokan harinya, Bahrul datang membawa sebuah kotak hitam. Ia masuk ke ruang rapat. Semua direktur kembali berkumpul. Zaki terlihat percaya diri. Apalagi yang ingin kau lakukan? Bahrul meletakkan kotak itu di meja. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengeluarkan beberapa dokumen. Selama bertahun-tahun, ada dana perusahaan yang dipindahkan melalui beberapa perusahaan palsu. Semua transaksi itu memiliki satu kesamaan. Bahrul melihat ke arah Zaki. Orang yang mengendalikan semuanya adalah kamu. Ruangan langsung gaduh. Zaki berdiri. Itu fitnah. Bahrul tetap tenang. Kalau begitu, jelaskan semua bukti ini. Satu persatu dokumen ditampilkan. Kontrak palsu, transfer dana, laporan keuangan yang dimanipulasi. Semua mengarah kepada Zaki. Wajah pria itu mulai pucat. Vivi hanya diam. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena kehilangan perusahaan. Tetapi karena ia sadar. Orang yang selama ini ia bela ternyata adalah orang yang menghancurkan semuanya. Ia menatap Zaki. Apakah semua ini benar? Zaki mencoba mendekat. Vivi, dengarkan aku. Semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan kita. Vivi menggeleng. Tidak. Semua yang kau lakukan hanya untuk dirimu sendiri. Kalimat itu membuat Zaki terdiam. Karena untuk pertama kalinya, Vivi tidak lagi berada di sisinya. Setelah rapat selesai, Bahrul berjalan keluar. Vivi mengejarnya. Bahrul. Pria itu berhenti. Aku tahu aku pernah salah kepadamu. Bahrul diam. Aku tahu aku pernah meragukanmu. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak pernah menyangka Zaki melakukan semua ini. Bahrul melihatnya. Aku sudah pernah mengatakan. Yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang menyakitimu. Tapi ketika orang yang kau percaya memilih berdiri bersama orang yang menghancurkanmu. Vivi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit yang dulu dirasakan Bahrul. Di tempat lain, Zaki berdiri di ruangan gelap. Semua rencananya mulai runtuh. Tetapi ia tidak merasa kalah. Justru kebenciannya semakin besar. Bahrul, kau mengambil semuanya dariku. Ia tersenyum penuh amarah. Kalau begitu, aku akan mengambil sesuatu yang lebih penting darimu. Aku akan menghancurkan apa yang paling kau lindungi. Sementara itu, Bahrul melihat kota dari jendela kantornya. Ia tahu perjalanan belum selesai. Karena musuh sebenarnya belum menyerah. Dan kali ini, pertarungan mereka akan menjadi lebih besar. Bersambung ke bab 5, rumah yang menyimpan luka. Setelah kebenaran tentang Zaki terbongkar, Melna Group mengalami perubahan besar. Para direktur mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proyek perusahaan. Banyak keputusan yang selama ini dianggap benar ternyata menyimpan masalah besar. Nama Zaki yang dulu dikenal sebagai pengusaha muda sukses kini berubah menjadi simbol pengkhianatan. Media mulai memberitakan kasusnya. Investor yang dulu mendukungnya mulai menarik diri. Orang-orang yang pernah memujinya perlahan meninggalkannya. Namun bagi Bahrul, semua itu bukanlah kemenangan. Ia hanya merasa lega karena kebenaran akhirnya terlihat. Beberapa hari setelah kejadian itu, Bahrul berada di kantornya. Di atas meja terdapat sebuah undangan. Undangan dari Vivi. Bahrul menatap kertas itu cukup lama.
Ia tahu Vivi ingin berbicara tentang masa lalu mereka. Tetapi bagian dari dirinya masih mengingat luka 5 tahun lalu. Luka ketika ia berdiri sendirian di depan gedung Melna Group. Luka ketika orang yang ia percaya memilih diam. Bapak tidak harus datang jika belum siap, kata Rina, asistennya. Bahrul melihat keluar jendela. Ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan. Kalau aku terus menghindar, masa lalu akan selalu mengikutiku. Sore itu, Bahrul datang ke sebuah restoran kecil yang tenang. Vivi sudah menunggunya. Berbeda dari biasanya, wanita itu tidak terlihat seperti CEO yang kuat. Tidak ada sikap dingin. Tidak ada wajah penuh kendali. Hanya ada seorang wanita yang terlihat menyesal. Bahrul? Bahrul duduk di depannya. Ada apa? Vivi menarik napas panjang. Aku ingin meminta maaf. Bahrul diam. 5 tahun lalu aku salah. Aku terlalu melihat seseorang dari posisi dan kekuatannya. Aku lupa melihat siapa yang benar-benar tulus kepadaku. Bahrul menatap meja. Kau tidak perlu meminta maaf. Vivi terkejut. Maksudmu? Karena keputusanmu sudah terjadi. Kata maaf tidak bisa mengubah apa yang sudah aku alami. Mata Vivi mulai berkaca-kaca. Ia tahu Bahrul benar. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan sebuah permintaan maaf. Aku tahu aku tidak bisa mengembalikan waktu, kata Vivi. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Bahrul menatapnya. Memperbaiki apa? Vivi terdiam. Karena ia sendiri tidak tahu jawabannya. Apakah ia ingin memperbaiki hubungan mereka? Atau hanya merasa kehilangan seseorang yang dulu selalu ada untuknya? Bahrul? Aku kehilangan orang yang paling percaya kepadaku. Bahrul tersenyum kecil. Tidak. Kau kehilangan seseorang yang dulu percaya kepadamu. Orang itu sudah tidak ada. Kalimat itu membuat Vivi terdiam. Malam itu, Bahrul pulang ke rumahnya. Rumah yang berdiri megah di atas bukit. Rumah yang menjadi simbol perjuangannya. Banyak orang mengira rumah itu dibuat untuk menunjukkan kekayaan. Namun tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Rumah itu adalah mimpi lama Bahrul. Mimpi yang dulu ia bawa ke Melna Group. Mimpi yang dulu ditertawakan. Ia berjalan memasuki ruangan besar di dalam rumah. Di salah satu dinding masih terpajang gambar desain lama. Gambar yang sama yang pernah ia bawa 5 tahun lalu. Bahrul menyentuh kertas itu. Dulu aku ingin menunjukkan bahwa aku mampu. Tapi sekarang aku sadar. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Keesokan harinya, Vivi datang ke rumah tersebut. Ia ingin melihat tempat yang selama ini hanya ia dengar dari berita. Ketika pintu terbuka, Vivi langsung terdiam. Rumah itu bukan hanya besar, tetapi memiliki desain yang sangat hangat. Setiap sudut dibuat dengan penuh perhatian. Ada taman luas. Ada ruang keluarga besar. Ada tempat yang membuat siapapun merasa nyaman. Ini? Vivi melihat sekeliling. Ini desain yang dulu kau bawa? Bahrul mengangguk. Iya. Vivi menunduk. Aku ingat. Dulu aku bahkan tidak mau melihatnya lebih lama. Bahrul tidak menjawab. Karena ia juga mengingat hari itu. Hari ketika impiannya dianggap tidak berharga. Vivi berjalan menuju jendela besar yang menghadap pemandangan kota. Rumah ini indah. Bahrul berdiri beberapa langkah di belakangnya. Rumah ini bukan hanya tentang keindahan. 5 tahun lalu aku membuat desain ini karena aku percaya setiap orang berhak memiliki tempat yang membuat mereka merasa dihargai. Vivi menatapnya. Termasuk aku? Bahrul terdiam. Pertanyaan itu membuat suasana menjadi berat. Dulu iya. Jawaban itu membuat Vivi menunduk. Tapi sekarang? Bahrul melihat pemandangan di luar. Sekarang aku tidak tahu. Saat mereka sedang berbicara, sebuah berita muncul di televisi. Nama Zaki kembali muncul. Namun kali ini bukan tentang kasusnya. Melainkan tentang kabar bahwa ia menghilang setelah penyelidikan dimulai. Wajah Vivi berubah. Dia pergi? Bahrul memperhatikan layar. Ia tahu ini bukan akhir. Zaki bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Di sebuah tempat tersembunyi, Zaki duduk sendirian. Wajahnya penuh kemarahan. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur. Perusahaan, nama baik, hubungan dengan Vivi. Semuanya hilang. Namun dalam pikirannya hanya ada satu orang. Bahrul, semua ini karena kau. Zaki menggenggam gelas di tangannya.
Kau mengambil semuanya dariku. Ia membuka sebuah dokumen lama. Dokumen yang berisi rahasia keluarga Melna. Sebuah rahasia yang bahkan Vivi sendiri belum mengetahuinya. Zaki tersenyum. Kalau aku tidak bisa menang dengan kekuatan, aku akan menghancurkanmu dengan kebenaran. Sementara itu, Bahrul masih berdiri di rumahnya. Ia melihat Vivi yang sedang berjalan keluar. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, hatinya merasa sedikit tenang. Namun ia juga tahu, masalah belum selesai. Zaki masih memiliki sesuatu yang disimpan. Dan rahasia itu mungkin akan mengubah segalanya. Karena terkadang musuh paling berbahaya bukan orang yang menyerang secara langsung, tetapi orang yang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Bersambung ke bab 6, balas dendam terakhir dan pilihan hati. Malam itu, kota terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, sebuah rencana besar sedang disiapkan. Di sebuah gedung tua yang sudah tidak digunakan, Zaki duduk sendirian di dalam ruangan gelap. Pria yang dulu selalu terlihat percaya diri kini kehilangan segalanya. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi orang yang menghormatinya. Tidak ada lagi kekuasaan yang bisa ia banggakan. Tetapi satu hal masih tersisa. Kebenciannya kepada Bahrul. Di atas meja terdapat sebuah dokumen lama. Dokumen yang selama ini ia simpan sebagai senjata terakhir. Selama ini kalian semua berpikir aku yang menghancurkan Melna Group. Zaki tersenyum dingin. Tapi kalian belum tahu seluruh kebenarannya. Ia membuka dokumen tersebut. Isinya adalah rahasia besar keluarga Melna. Rahasia tentang masa lalu perusahaan. Dan rahasia tentang kematian ayah Vivi. Keesokan paginya, dunia bisnis dikejutkan oleh berita besar. Sebuah dokumen rahasia tersebar di internet. Berita itu langsung menjadi perhatian publik. Skandal lama keluarga Melna kembali terungkap. Nama Vivi kembali menjadi sorotan. Para investor mulai panik. Saham Melna Group turun drastis. Di kantor, semua direktur terlihat khawatir. Bagaimana bisa informasi ini keluar? Tidak mungkin dokumen ini diketahui orang luar. Vivi hanya diam membaca berita tersebut. Wajahnya pucat. Karena isi dokumen itu berhubungan dengan keluarganya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia percaya bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan. Namun dokumen itu menunjukkan ada seseorang yang sengaja menutupi kejadian sebenarnya. Bahrul datang ke kantor Melna Group setelah menerima kabar tersebut. Vivi menatapnya. Aku tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Untuk pertama kalinya, Bahrul melihat Vivi bukan sebagai seorang CEO, tetapi sebagai seseorang yang sedang kehilangan arah. Aku akan membantumu mencari kebenaran. Vivi terkejut. Setelah semua yang aku lakukan kepadamu, kenapa kau masih mau membantu? Bahrul terdiam beberapa saat. Dulu aku kecewa kepadamu. Tapi aku tidak pernah ingin melihat seseorang dihancurkan oleh kebohongan. Jawaban itu membuat Vivi terdiam. Karena ia sadar. Bahrul masih memiliki hati yang sama. Hanya saja luka telah membuatnya lebih berhati-hati. Bahrul mulai menyelidiki dokumen tersebut. Dengan pengalaman bisnisnya, ia mencari sumber informasi dan memeriksa setiap detail. Perlahan ia menemukan fakta. Dokumen itu memang asli. Tetapi ada bagian yang sengaja diubah. Seseorang mencoba menggunakan rahasia keluarga Melna untuk menghancurkan Vivi. Dan orang itu adalah Zaki. Namun Bahrul menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Zaki bukanlah orang yang mengetahui rahasia itu sejak awal. Ada seseorang yang memberinya informasi. Seseorang dari dalam keluarga Melna sendiri. Akhirnya Bahrul dan Vivi menemukan bukti terakhir. Mereka mengadakan konferensi pers besar. Semua media hadir. Vivi berdiri di depan banyak orang. Dulu ia selalu menghadapi masalah dengan kekuatan. Tetapi hari itu berbeda. Ia memilih menghadapi semuanya dengan kejujuran. Saya tidak akan menyembunyikan masa lalu keluarga saya. Kesalahan tetaplah kesalahan. Tetapi saya juga tidak akan membiarkan seseorang menggunakan masa lalu untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. Kemudian Bahrul menunjukkan bukti bahwa Zaki telah memanipulasi dokumen tersebut. Semua rencana Zaki terbongkar. Tidak lama kemudian, Zaki ditangkap. Ketika polisi membawanya pergi, Bahrul berdiri di depannya. Zaki menatapnya penuh kebencian. Kau puas sekarang? Bahrul diam. Aku kehilangan semuanya karena kau. Bahrul menatapnya tenang. Tidak, Zaki. Kau kehilangan semuanya karena pilihanmu sendiri.
Kau menghancurkan orang lain demi mendapatkan kekuasaan. Sekarang kau hanya merasakan akibat dari tindakanmu. Zaki tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah. Beberapa bulan berlalu. Melna Group perlahan kembali bangkit. Vivi memperbaiki banyak hal dalam perusahaan. Ia tidak lagi menjadi CEO yang hanya mengejar keuntungan. Ia mulai menghargai orang-orang yang bekerja bersamanya. Sementara itu, Bahrul Development semakin berkembang. Namun hubungan antara Bahrul dan Vivi masih belum berubah sepenuhnya. Mereka masih memiliki jarak. Karena luka lama tidak hilang hanya dalam satu hari. Suatu sore, Vivi kembali datang ke rumah Bahrul. Rumah yang dulu menjadi simbol perjuangan pria itu. Ia berdiri di depan pintu. Bahrul. Pria itu keluar. Ada apa? Vivi tersenyum kecil. Aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Mereka berjalan menuju taman belakang. Tempat yang menghadap pemandangan kota. Dulu aku pernah mengatakan sesuatu kepadamu. Bahrul tersenyum kecil. Aku ingat. Vivi menarik napas. Jika kau bisa punya rumah di sini, aku akan meninggalkan tunanganku dan menikah denganmu. Kalimat itu dulu hanya dianggap candaan. Namun sekarang menjadi sesuatu yang sangat berarti. Aku dulu mengatakan itu tanpa memahami perjuanganmu. Aku melihat hasil, bukan proses. Aku melihat kekuranganmu, bukan usahamu. Mata Vivi mulai berkaca-kaca. Aku kehilangan seseorang yang benar-benar tulus karena aku terlalu sibuk mengejar sesuatu yang salah. Bahrul diam. Aku tidak meminta kau melupakan masa lalu. Aku juga tidak meminta semuanya kembali seperti dulu. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang yang lebih baik. Bahrul melihat rumah itu. Rumah yang dulu menjadi awal luka. Rumah yang dulu ia bangun untuk membuktikan dirinya. Kini berdiri sebagai saksi perjalanan panjangnya. Dulu aku membangun rumah ini karena ingin seseorang melihat nilainya. Tapi sekarang aku sadar. Nilai sebuah rumah bukan karena siapa yang mengaguminya. Melainkan siapa yang ingin tinggal di dalamnya bersama kita. Vivi menatapnya. Apakah masih ada kesempatan untukku? Bahrul tersenyum tipis. Kesempatan bukan berarti melupakan masa lalu. Kesempatan berarti membangun sesuatu yang baru. Setahun kemudian, di taman rumah itu, dua orang berdiri di hadapan keluarga dan sahabat mereka. Bahrul dan Vivi akhirnya menikah. Tidak ada lagi perbedaan status. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Tidak ada lagi masa lalu yang menghalangi. Karena mereka berdua sudah belajar satu hal. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat. Bukan tentang siapa yang memiliki lebih banyak uang. Tetapi tentang siapa yang tetap bertahan ketika semuanya runtuh. Bertahun-tahun setelah itu, rumah di atas bukit tersebut masih berdiri kokoh. Banyak orang mengenalnya sebagai rumah milik seorang CEO sukses. Tetapi bagi Bahrul dan Vivi, rumah itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Rumah itu adalah bukti bahwa seseorang yang pernah dihina bisa bangkit. Seseorang yang pernah kehilangan segalanya bisa mendapatkan kembali kehidupannya. Dan seseorang yang pernah salah memilih masih bisa menemukan jalan untuk memperbaiki semuanya. Karena terkadang, balas dendam terbaik bukan menghancurkan orang yang menyakitimu. Balas dendam terbaik adalah membangun kehidupan yang begitu indah sampai mereka sadar bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang berharga.